pernah dengar juga dari nasihat Ustadz, ketika kita mau sesuatu, kita sholawatin. Insya Allah itu nanti akan dikabulkan sama Allah gitu. Alhamdulillah ada beberapa mimpi saya yang alhamdulillah Allah kasih dengan dari sholawat tersebut. Salah satunya kembali lagi saya ketemu Ustadz, itu salah satu sholawat saya dari 2019, sekitaran 2019. Alhamdulillah seberapa tahun ini udah kesempatan bisa ketemu Ustadz. Terus di tahun 2023 saya alhamdulillah dipanggil sama Allah, diundang Allah untuk ke Baitullah secara gratis. Alhamdulillah. Masya itu Allah, kekuatan dari. Saya tadi sempat hampir salah paham. Saya dipanggil ke Baitullah, diundang. Maksudnya diundang. Dipanggil sama diundang berbeda ya. Masih ada Ustaz. Tadi aku lagi serius dengan dipanggil ke Baitullah. Alhamdulillah diundang. Ya, silakan. Diundang itu alhamdulillah karena sholawat Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan saya, beberapa hari yang lalu saya sempat mimpi itu selesai sholat subuh Ustadz. Saya nggak tahu ini boleh ditanya atau enggak. Cuma di mimpi tersebut saya tuh kayak dipertemukan sama Rasul gitu Ustadz. Nah saya cuma pengen nanya, apa sih ciri-ciri bener nggak sih itu kita tuh bener-bener ketemu atau gimana gitu Ustadz? Jadi kalau ketemu mantan dalam mimpi itu udah pasti setan itu. Jangan ngerasa, kayaknya dia lagi pengen balikan deh. Bukan, itu setan. Kalau ketemu mantan dalam mimpi itu setan. Ta'awuz kalau gitu sambil ngeludah ke kiri. Tapi isyarat aja ya, kalau ada teman di sebelah kiri jangan diludahin. Cuma isyarat doang. Bagaimana kalau mimpi ketemu Nabi? Mimpi ketemu Nabi itu insya Allah menjadi salah satu mimpi benar. Mimpi kebaikan. Dan biasanya setelah itu akan ada anugerah yang istimewa biasanya. Kalau orang ketemu Nabi, sampai hadisnya gini, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, maka dia bertemu aku dalam kenyataan. Artinya tuh ketemu Nabi dalam mimpi itu kayak ketemu Nabi langsung. Soalnya gak ada yang berubah. Kan Nabi tidak wafat. Nabi di sisi Allah. Jangankan Nabi, orang yang syahid aja gak boleh dibilang mati kan. Makanya kalau kalian ke Madinah jangan pernah bilang ziarah makam Nabi. Bilangnya ziarah Nabi. Bukan ziarah makam Nabi, tapi menziarahi Nabi. Kenapa? Nabi tidak mati. Nabi itu hidup di sisi Allah. Cuman secara manusiawi beliau wafat. Tapi secara hakikat ahya, beliau hidup. Hayyan. Jangankan beliau, syuhada aja hidup. Kan gak boleh mengatakan syuhada itu amwatan. Tapi bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka hidup tapi kamu gak sadar. Mereka hidup dan diberikan rezeki oleh Allah. Termasuk syuhadanya Uhud. Dulu setahun setelah perang Uhud itu terjadi di daerah Gunung Uhud. Selama 1 tahun setiap sahabat lewatin kuburan Hamzah dan sahabat-sahabat yang syahid itu. Mereka kalau di waktu sholat mendengar suara azan dari dalam kubur. Kenapa? Karena di dalam kubur mereka hidup di sisi Allah. Cuman memang di dimensi yang beda dengan kita sehingga gak bisa kita ketahui. Maka mimpi ketemu Nabi itu bisa menjadi sebuah pertanda baik yang insya Allah setelahnya akan ada anugerah kebaikan. Semoga arahnya ke sana insya Allah. Tapi syaratnya satu, jangan sombong. Kalau perlu ditanyakan cukup sekali, setelah itu nggak usah diceritain kemana-mana, cukup di-keep sendiri aja. Kalau kita ketemu Nabi sombong, maka fadilah ketemu Nabinya itu, kalau kita mimpi ketemu Nabi sombong, fadilah mimpi ketemu Nabinya itu hilang. Sayang banget, padahal itu mimpi yang penting kan, mimpi yang berharga. Jadi banyak-banyak istighfar, jaga hati, jangan sampai kayaknya aku nih orang keren banget. Jangan muncul itu, karena itu nggak muncul dari kita, muncul dari siapa? Setan yang was-wasah. Kita nggak ada niat pengen sombong, tapi dia tuh ngomporin gitu loh. Kamu itu perempuan hebat, kamu itu omong istimewa, kamu itu dicintai Nabi, kamu itu begini, kamu itu begitu. Orang lain mah nggak ada apa-apanya. Nah itu tuh setan tuh ngehembusi kesombongan dalam hati kita. Kenapa? Karena dia tahu begitu kita sombong, fadilah dari mimpi itu hilang langsung, tercabut. Jadi jaga fadilahnya dengan tetap tawadu. Itu bukan karena kehebatan kita, itu karena rahmat Allah. Allah yang ngasih kita kebaikan itu. Balik lagi ke hakikat, bukan syariat. Allahu